kandidat cagup DKI dari Partai PAN? Ini jauh banget justru ya. Kami sebagai kader selalu siap ditempatkan dimanapun dalam posisi apapun. Tentunya yang kaitannya dengan kontestasi politik, entah itu pileg, entah itu pilkada dan lain sebagainya. Nah, persoalan cagup DKI, saya kira PAN tidak berlebihan karena PAN punya 9 kursi. Artinya untuk posisi, kalau kita bicara dalam konteks angka, untuk posisi di 02 atau wakil gubernur itu saya kira tidak berlebihan kalau kemudian PAN ingin mengejar itu. Apakah PAN punya kader terbaik untuk diusung di Jakarta nanti? Ini kan kembali kepada prerogatif ketua umum. Kalau saya sendiri pada prinsipnya, dan saya yakin semua kader PAN yang ada di khususnya di elit PAN, di PP PAN, pasti saya kira siap ya kalau memang ditugaskan. Tapi dari desas-desus dari DPP sendiri kabarnya memang mau maju untuk cagup DKI. Tidak ada pembicaraan ke situ, tidak ada pembicaraan ke situ. Kalau kemudian hari ini saya ditugaskan untuk maju dalam pemilu legislatif, ya itu kebetulan dapetnya di Jakarta. Tapi kalau untuk persoalan, kan kebetulan kan waktunya kan berdekatan, tapi lebih dulu pemilu legislatif, baru pilkada. Nah, semua ketum, semua kita kader PAN yang akan ikut kontestasi ini, energinya dituangkan dulu di pemilu legislatif. Karena kenapa? Di pemilu yang sebelumnya kita kan sempat kehilangan beberapa kursi, maka ini menjadi concern ketua umum PAN untuk bagaimana kita kursi ini bisa kembali lagi. Syukur-syukur kalau bisa nambah, karena target kita kan 11% gitu kan, 3 besar di Indonesia, terus kita bisa lebih dari 60 kursi di parlemen. Pak, tadi sebelum kesini katanya anak sakit atau apa gitu? Dewa lecet, habis berenang, terus tiba-tiba lecet. Tadi kan saya terbawa ya, masih terbawa di saat Putri sedikit statement tentang bagaimana seorang ayah dalam hal ini yang dikisahkan dalam novelnya ini kan, Pak Dasar ini sangat peduli terhadap anak. Saya juga tadi ceritakan juga bahwa memang benar kalau namanya bapak ya begitu kepada anak, termasuk ibu gitu kan. Anaknya sakit dikit apa pasti bapak itu juga akan repot. Berarti menjaga banget, termasuk pergaulan saya juga dijaga. Saya termasuk yang sangat protek terhadap anak. Seberapa proteknya? Apakah tiap hari harus di? Oh enggak, artinya semua dalam kendali, semua dalam kendali. Baik anak yang jagain anak dalam hal ini misalnya bantu saya teteh gitu kan bibi itu saya pastikan semua dalam kendali gitu loh, harus bisa mengurusin anak-anak yang baik kalau saat saya lagi tidak di rumah, saat ini lagi tidak di rumah. Kalau Kisya sendiri gimana nih ya? Kisya alhamdulillah tahun ini insya Allah panjang umur 18 tahun, sudah masuk usia dewasa ya. Jadi saya juga sangat terbantu ya karena Kisya udah gede, jadi udah bisa juga bareng-bareng liatin adiknya gitu loh kan, adik-adiknya banyak gitu kan. Jadi ya saya kira alhamdulillah ya gitu, nggak ngerasa waktunya cepet banget. Terus Kisya juga alhamdulillah komunikasi juga baik gitu kan. Kemarin kita habis kumpul juga, ya alhamdulillah karirnya juga bagus gitu. Termasuk misalnya pergaulan musik Kisya kan udah ya remaja lah ya. Saya kan pernah di usia dia, kita semua ini kan pernah di usia 18 tahun. Jadi kita semua tahu, tidak perlu dia jelaskan bagaimana 18 tahun, kita juga pernah ada di situ. Yang persoalan dia bergaul, berkawan itu memang saya mengharuskan itu buka pergaulan seluas-luasnya selama kamu tahu batasan-batasannya. Ya kan, ya mohon maaf. Saya bilang pokoknya yang kamu tidak boleh harus jauh itu narkoba. Itu hindari. Jadi kalau kamu rasa ada teman kamu yang kayak gitu, hindari. Jauh. Kamu nggak rugi kok nggak berteman sama orang kayak gitu. Misalnya gitu. Jadi selebihnya, ya kan banyak yang bilang Kisya ini banyak pacar, ya udahlah. Bapaknya juga dulu pernah 18 tahun kan gitu. Itu sekira biasa-biasa aja. Tapi kita sampaikan ya ingatin itu anak orang kan. Harus kamu jaga segala macam. Ya sebagaimana like-nya bapak lah. Dia sampai dibilang juga kayak ya ada playboy mulu. Ya udah bukan agak playboy, memang playboy kan. Ya nggak usah dihalus-halusin lagi. Ya namanya anak itu kan mencari jati diri, dia lagi mencari teman yang baik, yang mana yang dia rasa nyaman kan. Di usia itu, apalagi di tengah karir, saya selalu bilang Kisya itu lebih hebat dari saya. Di usia 18 tahun dia sudah, bahkan di usia dia kecil sudah syuting, sudah bisa cari duit sendiri. Ini kan luar biasa, lebih hebat dari bapaknya. Kalau kemudian hari ini dia butuh teman cerita, butuh kawan, butuh ngobrol di luar orang tuanya,
di luar adik-adiknya, ya nggak ada masalah juga. Saya kira itu hal yang lumrah. Tapi kalau Kesha udah ngenalin ceweknya sendiri ke Ngenalin, saya juga kadang-kadang saya sampai lupa sendiri yang dia kenalin mana aja karena tiap bulan dia kenalin lagi gitu kan. Nah, ini Dedi, ayah apa ini. Ya saya sebagai bapak kan saya anggap itu sebagai apa, itu lucu-lucuan, seru-seruan ya udah. Paling saya nanya, ini anaknya siapa? Maksudnya saya kenal apa enggak? Ya kan kalau bisa komunikasi dengan orang tuanya apa bisa, kalau enggak ya kalau bisa belum ya belum. Kalau dia kan yang bilang nanti aja ya katanya, belum sekarang. Oh ya sudah, berarti masih penjajakan gitu kan. Termasuk nanti katanya dia mau ngeluarin single juga, ini ada Ya sama adiknya. Sama adiknya, kebetulan kan dia sudah terikat dengan salah satu label di company. Ya nggak apa-apa. Saya harus percayakan, jangan selalu kemudian bapaknya intervensi. Biarlah, biar dia lihat, biar dia jajaki, biar dia coba, ya kan. Nanti kalau ada hal-hal yang mentok, biasanya bapak itu datang kalau sudah mentok, kalau sudah mohon maaf dalam tanda kutip ada yang kacau, ada yang berat, ada yang susah, baru bapaknya datang. Kalau masih biarkan aja, biar belajar. Jadi lebaran nanti ngumpul semua nih nggak sih sama Kesha sama? Insya Allah kalau nggak salah sih anak-anak selain Kisha itu mau lebaran sama ibunya. Kayaknya mau ke kampung papahnya. Jadi nggak apa-apa juga kalau memang begitu, berarti mungkin Kisha sama saya. Saya nggak pernah maksain sih harusnya. Yang penting nyaman. Anak-anak udah pada gede kok. Harus apa namanya? Jadi ribet gitu. Sana sini udah. Kalau bisa di saya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sama ibunya. bakal pulang kampung juga nggak nih Mas Pasha? Kampung saya kan banyak. Ya. Iya. Kampung saya kan ya Bogor, ya Jakarta. Kalau yang dimaksud ke Palu Enggak. Berarti lebarannya di mana tuh? Lebaran insya Allah di Bogor. Ada tradisi khusus Iya, tradisi khusus saat lebaran. Tradisi khusus. Apa ya? Salat Id bareng itu termasuk tradisi saya. Salat Id bareng-bareng kalau bisa, terus makanan ya, standar lah, makanan lebaran yang ketupat ya. Sambal ati apelan. Kalau baju kapelan tuh semuanya Beruntung nih ada Teh Adel. Teh Adel itu kan banyak kawan-kawan yang bikin baju gitu kan. Jadi udah berapa tahun ini kita dibikinin terus, alhamdulillah. Jadi nggak harus beli, ya kan? irit juga ya. Kebantu lah, efisiensi. Oke, Terima kasih. yuk. Oke, makasih. Thank you. Boleh foto dulu. Bikin lebaran.